Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Damar Ramadan dengan NPM 03/2018 akan mempresentasikan hasil resume sebagai berikut. Pertama, yaitu sistem penyaluran tenaga listrik. Sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ke komponen beban. Prosesnya melalui beberapa tahapan, yaitu dari pembangkit tenaga listrik penghasil energi listrik disalurkan ke jaringan transmisi sutet langsung ke gardu induk. Dari gardu induk, tenaga listrik disalurkan ke jaringan distribusi primer atau SUTM dan melalui gardu distribusi langsung ke jaringan distribusi sekunder. Sistem penyaluran terbagi dua, yaitu transmisi dan saluran distribusi. Saluran transmisi beroperasi pada tegangan tinggi dan saluran distribusi beroperasi pada tegangan rendah. Ini contoh gambar penyaluran tenaga listrik. Di situ tertera pembangkit, yaitu PLTA, PLTD, PLTB, PLTG, PLTU, PLTGU. 2. Pengertian distribusi sistem tenaga. Distribusi sistem tenaga listrik adalah tahap akhir dalam pengiriman tenaga listrik. Ini merupakan proses membawa listrik dari sistem transmisi listrik menuju ke konsumen listrik. Gardu distribusi terhubung ke sistem transmisi dan menurunkan tegangan transmisinya dengan menggunakan trafo. Distribusi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah dengan nominal tegangan 20 kV. Sedangkan distribusi sekunder, jaringan dari gardu untuk disalurkan ke pelanggan dengan klasifikasi tegangan rendah, yaitu 220 V atau 380 V. 3. Struktur jaringan distribusi. Yang pertama yaitu gardu induk atau pusat pembangkit tenaga listrik. Pada bagian ini, sistem pendistribusian tenaga listrik dilakukan secara langsung. Maka bagian pertama dari sistem distribusi tenaga listrik adalah pusat pembangkit tenaga listrik. Biasanya terletak di pinggiran kota, pada umumnya berupa pembangkit tenaga diesel. Yang kedua yaitu jaringan distribusi primer. Jaringan distribusi primer merupakan awal penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke konsumen untuk sistem pendistribusian langsung. Jaringan primer atau jaringan distribusi tegangan tinggi memiliki tegangan sistem sebesar 20 kV. 3. Yaitu gardu pembagi atau gardu distribusi, merupakan salah satu komponen dari suatu sistem distribusi yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen. Yang keempat yaitu jaringan distribusi sekunder, jaringan daya listrik yang termasuk dalam kategori tegangan rendah, sistem 380/220 V. Konfigurasi jaringan distribusi sistem tenaga. Sistem radial yang pertama merupakan jaringan sistem distribusi primer yang sederhana dan murah biaya investasinya. Pada jaringan ini arus yang paling besar adalah yang paling dekat dengan gardu induk. Yang kedua yaitu sistem ring atau loop. Tipe ini merupakan jaringan distribusi primer, gabungan dari dua tipe jaringan radial. Yang ketiga yaitu sistem spindel. Jaringan ini merupakan jaringan distribusi primer gabungan dari struktur radial yang ujung-ujungnya dapat disatukan pada gardu. Ini disertai dengan gambarnya. Yang keempat yaitu sistem mesh. Struktur jaringan distribusi primer ini dibentuk dari beberapa gardu induk yang saling menghubungkan sehingga daya beban disuplai oleh lebih dari satu gardu induk. Pembebanan distribusi sistem tenaga. MVA konstan, contoh motor pada industri berkapasitas besar. Impedansi konstan yaitu sebagai besar beban-beban domestik dan komersial. Arus konstan contohnya lampu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.